Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua ya. Salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita akan melakukan penglangsiran pupuk ya teman-teman ya. Atau bukan pupuk sih, ini sebenarnya kapur ya teman-teman, tapi dengan kadar dosis yang lumayan bagus ya teman-teman ya. Kenapa? Karena dia berbeda sedikit ya teman-teman daripada pakai dolomit ya teman-teman, kalau menggunakan petrokas ya seperti ini. Nah, ini kita posisi menglangsir ya teman-teman. Nah, ini nih petrokas yang kita pakai ya, karena kita pakai yang terbaik lah. Nah, ini saya melangsir sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini cara melangsir sendiri seperti ini teman-teman ya, nggak perlu dipaksa ya, nggak perlu kita pikul, kita gendong, kita tahan aja pakai lutut seperti itu teman-teman ya. Begitulah trik-trik dan teknik saya ya teman-teman. Jadi kalau melangsir pupuk seperti ini, nah beginilah contohnya ya teman-teman ya. Nah, seperti ini agar teman-teman tidak sakit pinggang ya. Nah, ini karena saya langsir sendiri ya, beginilah caranya teman-teman. Mungkin saya kalau bawa teman sih bisa sih teman-teman, bukannya kita pelit, bukannya apa, karena kita untuk ini kalau begini cara sendiri seperti ini yaitu cara santai teman. Kalau buat teman kita mesti buru-buru, malah saya kalau sekalian kalau nyuruh orang ya sekalian nyuruh orang semua, saya tidak perlu kerja lagi ya teman-teman ya. Seperti itu kalau prinsip saya ya. Kalau menggaji ya menggaji saja, kalau kerja sendiri ya kerja sendiri, seperti itu kalau prinsip saya teman-teman ya. Nanggung kalau kita masih kerja, kita ada di situ tapi kita masih kerja ikut mikul itu ya percuma kita gaji orang ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini contohnya ya teman-teman ya. Ini kita tutup menggunakan terpal seperti ini agar tidak basah ya teman-teman. Kalau ini untuk kapur jenis ini ya, ini kalau kena hujan dia bisa mengeras teman-teman, bisa membatu. Beda hal seperti dolomit. Kalau dolomit dia nggak, kalau kena hujan ya seperti lumpur saja. Kalau ini biasanya bisa mengeras dia kalau kena basah ya. Makanya kalau di lokasi ya dia tidak boleh terlalu lama ya, karena dia bisa membatu ya atau mengeras seperti itu. Ini harus cepat-cepat dihambur ya teman-teman, atau dihambur di lokasi ya, seperti itulah. Nah, ini kita menggunakan terpal yang jelek saja teman-teman. Nah, ini kita kalau seperti ini lebih baik investasi ke kebun seperti ini teman-teman, daripada uang teman-teman tuh biasanya sering dipinjam-pinjam orang biasanya teman-teman ya, atau orang ngutang seperti itu ya, gadai sertifikat lah, gadai BPKB motor lah sama kita, itu uang udah bakal berkembang teman-teman. Coba saja ya teman-teman, alasan saja kita kalau ada yang mau minjam uang, karena saya sudah pengalaman hal seperti itu. Orang pinjam uang ke kita itu uang itu tidak berkembang atau nanti jadi inflasi ya teman-teman. Mungkin kalau seperti orang gadai BPKB sertifikat tuh biasanya 5 tahun 6 tahun baru itu bisa kembali teman-teman. Itu pun kalau kembali dalam jangka waktu seperti itu. Bisa kita orang gadai atau pinjam uang ke kita itu kalau orang tuh gadai sawit, seperti sawitnya bisa kita nikmati hasilnya. Orang pinjam uang kita bisa menikmati hasilnya teman-teman. Kalau uang cuma sekedar kita dikasih jaminan sertifikat saja misalnya seperti itu uang tidak berkembang teman-teman. Lebih baik teman-teman belikan pupuk habis 30-60 juta, itu 1 tahun, tidak sampai 1 tahun, 1 tahun lah hitungannya, sudah kembali berkali-kali lipat teman-teman kita melakukan pupuk. Lebih baik seperti itu teman-teman ya, daripada mungkin teman-teman nanti ada keluarga yang kekurangan uang atau apa. Nah, itu biasanya tidak berkembang. Saya berbagi pengalaman saja. Ini kita ya teman-teman ya, pakai kapur jenis petrokas ya teman-teman ya. Jenis petrokas dari Petrokimia ya, petrokas. Ternyata ya teman-teman, kandungannya mantap juga teman-teman ya. Nih kayaknya ada kayak sejenis, ada ureanya, soalnya rumput ini layu teman-teman, nih layu ya. Ternyata kualitasnya memang mantap ternyata teman-teman, sesuai harga sih. Ini dapat kita lihat teman-teman, nih layu ya. Ini baru 1 hari pemupukan teman-teman ya, atau penghamburan kapur ya. Ternyata nggak rugi ya, produk dari Petrokimia memang oke ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Wow, ini memang untuk penghamburannya atau pengaplikasiannya kita pakai 5 kg ya per pokoknya ya, per pokok begini ya. Saya memang untuk mupuk nggak pernah sedikit teman-teman. Sekali menghambur 5 kg selalu. Pupuk apa jenis?
apapun itu ya teman-teman, karena nanti kita juga kembali modal daripada mupuknya sedikit-sedikit teman-teman ya. Sedikit-sedikit tuh enggak terasa teman-teman, nanti hasilnya juga sedikit teman-teman ya. Seperti itu. Nah, ini masih ada kita hujan-hujan ke lokasi teman-teman ya, untuk melihat kita kemarin. Wah, ini kelihatan nih rumputnya layu nih, layu ya. Bedanya yang udah kena layu, mantap pokoknya. Tapi buahnya nggak ada, karena memang musim trek ya teman-teman, semua sawit trek ya. Oke, kita lanjut pulang dulu ya. Nah, itu dia teman-teman ya, kenapa saya menghambur kapurnya sampai 5 kg per pokok teman-teman, karena itu lama saya nggak pernah melakukan pengapuran teman-teman. Makanya teman-teman lihat batang dari sawit ini jadi mengurus ya teman-teman, buahnya sedikit teman-teman ya, jadi menguning dia, karena jarang sekali, ada 15 tahun saya nggak pernah mengasih kapur ya. Sudah sampai ya ada sekitar 12 tahun 10 tahun teman-teman ya, tidak pernah ngasih kapur atau ngasih dolomit teman-teman. Kalau orang biasanya setahun sekali teman-teman, sama seperti memupuk. Kalau memupuk orang biasanya 3 kali setahun teman-teman. Kalau saya sih kalau pemupukan 1 kali setahun saja, karena menghemat dana teman-teman ya. Itu sistem prinsip saya, mungkin prinsip setiap petani berbeda-beda ya teman-teman. Kalau saya sistemnya seperti itu. Kenapa ya? Karena itu tadi teman-teman ya, karena mengirit dana, karena kita butuh menyimpan dana juga ya teman-teman, atau mengumpulkan dana untuk beli yang lain, contoh seperti beli mobil, buat rumah, beli tanah. Nah itu seperti itu. Kalau kita sibuk aja melakukan pemupukan terus, itu dananya juga kita akan tipis keuntungannya teman-teman. Dari sawit ini sifatnya seperti kita berdagang teman-teman ya, kita harus pandai-pandai mengelola uang hasil panen kita ini, bukan sekedar untuk beli pupuk terus seperti itu ya teman-teman ya. Pupuk itu cukup sekali setahun, yang penting 5 kg sekali beli, sekali penghamburan. Nanti kalau misalnya seperti saya, contohnya saya semua pengapuran ini pemupukan segala pengapuran ini saya semuanya mengupahkan orang. Kalau misalkan kita lakukan itu, misalkan memang sedikit atau irit teman-teman ya, setiap satu pohonnya misalnya 2 kg, tetapi 3 kali setahun. Nah itu kalau saya, menurut saya bisa sih sebenarnya. Memang satu kaplingnya kalau 2 kg tuh nggak terlalu banyak teman-teman, sekitar 15-an karung saja ya teman-teman. Beda halnya kalau saya pemupukan itu saya lakukan dalam satu kaplingnya itu sekitar 30 karung teman-teman ya. Nah cuma kalau dihitung-hitung ya teman-teman, kalau semuanya mengupah orang, semuanya sebenarnya lebih mahal yang sering teman-teman ya, seperti itu. Dan juga waktunya teman-teman, kita kena mengupahkan orang lain ya, waktunya juga ya seperti itu. Waktunya orang yang mengerjakannya temannya nggak ada, dan kita sendiri pun tidak mampu melakukan sendiri, mengerjakan sendiri karena banyak kesibukan yang lain teman-teman. Nah ini untuk buah-buahnya seperti ini saja teman-teman. Buah ini ibarat kata, kalau menurut saya buahnya ya sedikit ya, kalau buah-buah yang sedini. Kalau untuk masa sekarang ya masa trek teman-teman. Ini yang kita videokan ini video lama ya teman-teman ya. Nah seperti itu, video buah banyak kemarin. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Tapi teman-teman bisa lihat ini sudah mulai menguning semua daun-daunnya, karena kekurangan yaitu tadi boron. Nanti kita akan aplikasi lagi setelah 3 bulan atau 6 bulan, nanti akan kita aplikasikan dengan pupuk setelah pengapuran ini teman-teman. Karena kapur yang kita pakai ini kapur yang bagus teman-teman. Memang bagus juga sih menggunakan dolomit, lebih murah, harganya beda 10.000 dengan yang saya beli teman-teman. Ada yang lebih tinggi lagi, harganya sekitar 90.000 per karung. Itu ada yang lebih bagus lagi untuk jenis kapur ya. Jenis-jenis kapur itu banyak jenisnya. Yang paling rendah ya dolomit. Mungkin teman-teman mau pakai dolomit ya bagus juga, tetapi dia ya enggak mati rumput kalau dolomit. Enggak kelihatan ada ureanya seperti itu. Saya senangnya itu kalau untuk ini ada seperti mati. Nah, teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya buahnya enggak merata seperti ini, teman-teman. Nah, enggak merata. Ini sebagian saja. Dan batangnya teman-teman bisa lihat kurus teman-teman. Kalau orang yang rajin pengapuran, pemupukannya rutin tuh teman-teman dengan sesuai standar, itu biasanya batangnya besar, buahnya besar. Tapi intinya melakukan pemupukan 1 kali setahun itu adalah metode orang yang kurang modal. Contohnya seperti saya teman-teman ya, kurang modal tetapi pengen buah itu hasilnya bagus teman-teman ya. Semua orang kan seperti itu.
Nah, ada yang mengatakan juga untuk pemupukan itu jangan terlalu banyak, nanti seperti orang makan teman-teman ya, makan satu kasih satu penambah atau satu nampan nanti akan termuntah-muntah. Kalau saya tidak begitu prinsipnya, karena ini tumbuhan penyerapannya perlahan, tidak mungkin dia muntah. Karena seumur hidup saya tidak pernah lihat pohon sawit muntah makan pupuk teman-teman ya, dikasih pupuk yang ada mati. Itu pun kalau sawit kecil. Kalau sawit tua seperti ini satu karung pun diaplikasikan ya imbasnya nanti buahnya kayak karung juga. Karena pernah kita coba juga, pupuk banyak itu buahnya besar-besar. Daripada diaplikasikan 2 kilo itu juga buahnya ya standar seperti 2 kilo juga, kecil juga. Mungkin teman-teman bisa lihat di video-video saya. Nah, ini contohnya ya teman-teman, video waktu anggota kita ngelangsir, buahnya gede-gede teman-teman ya. Tidak rugi. Dan untuk bobotnya juga kalau kita melakukan pemupukan juga bagus. Ini sebuah investasi yang luar biasa teman-teman kalau diinvestasi di pupuk ya. Mungkin teman-teman yang mau mengikuti cara saya ya tidak apa-apa, kalau tidak mengikuti ya tidak masalah teman-teman. Kenapa? Ya itu tadi, bergantung berisik masing-masing. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.